Kaisar Sihir, Magic Emperor Bab 407. Oh tidak, Gu Santong ada di belakang kita. Yun Shuang menangis melihat lampu merah kecil yang masuk. Karena dia adalah cucu dari Holy Maiden dan High Priest Yun Xuanji, dia tahu tentang Gu Santong. Dia benar-benar biadab untuk mendorong bahkan orang-orang seperti Zuo Fan kembali. Sekarang melihatnya melesat, kepanikan menimpa segalanya. Zuo Fan hanya tersenyum lebar, melambat dan terjun ke rawa. Dia menurunkan Yun Shuang dan menunggu Gu Santong. Yun Shuang menatapnya bingung. Apakah dia ingin mengukur tinjunya dengan Gu Santong lagi? Gu Santong mendarat dan menabrak mereka. Tampilan biadabnya beberapa saat yang lalu membuat Yun Shuang gemetar, mengira dia sekarang bertujuan untuk menghancurkan mereka berkeping-keping. Tapi ketenangan Zuo Fan menular, meredakan kekhawatirannya. Pria ini begitu percaya diri dalam mengambil kekuatan Gu Santong. Yun Shuang melihat Gu Santong mendekat dan menutup matanya, tidak ingin melihat Zuo Fan hancur. Tapi gemuruh itu tidak pernah datang. Yang dia dengar hanyalah cekikikan. Ayah, aku merindukanmu. Gu Santong memegang leher Zuo Fan. Zuo Fan menepuk punggungnya dengan senyum tenang. Yun Shuang mengintip sekali, lalu matanya keluar. Apa yang terjadi di sini? Mereka berada di sisi yang berlawanan, mereka hanya saling meninju di belakang sana. Namun sekarang mereka adalah kerabat. Jika mereka begitu dekat, mengapa mereka melakukan semua pertunjukan kebiadaban itu? Yun Shuang adalah seorang wanita murni, tidak pernah bisa memahami sifat licik dan licik Zuo Fan yang bekerja di belakang layar. Yang bisa dia lakukan hanyalah menatap keluar angkasa, pada pola asuh yang patut dicontoh di tempat kerja. Zuo Fan membawa Gu Santong sambil tersenyum. Chuang tidak bisakah kamu mengatakannya? Dia anakku. Apa? Yun Shuang terhuyung-huyung, di ambang kehancuran karena shock. Naga surgawi yang hebat, yang terbaik di Tianyu, penjahat tak terkalahkan Gu Santong, adalah putranya. Itu lebih dari berita, itu modal. Bahkan Kaisar akan terdiam. Karena mereka terkait, apakah Kaisar kehilangannya dengan mengirim putra setelah ayahnya? Keduanya sekarang dapat bekerja sama dan menghancurkan istana kekaisaran. Zuo Fan menggelengkan kepalanya pada Yun Shuang yang membosankan, memperkenalkan kembali putranya, secara rinci. Sekarang dia menyadari hubungan mereka. Tapi barusan kamu, Yun Shuang mengerutkan kening. Zuo Fan menyeringai, saya hanya mengikuti arus, melakukan sedikit drama untuk semua orang. Tapi saya tidak berharap Kaisar berada di halaman yang sama dengan saya. Dia ingin saya menjadi kambing hitam dalam kekacauan ini dan saya ingin menanggung beban, memecahkan kebuntuan. Sungguh kebetulan kami berdua menginginkannya pada saat yang bersamaan. Jika tidak, lamaran pernikahan Yongning tidak akan terjadi bersamaan dengan lamaran pangeran kedua. Maksudmu itu semua palsu. Jantung Yun Shuang berdebar kencang. Zuo Fan menjelaskan, pernikahan Yongning jelas merupakan ejekan dari Kaisar. Bahkan jika saya menerimanya, dia akan menemukan cara lain untuk bangkit dari saya dan mematahkan semua kepura-puraan. Sedangkan lamaran pangeran kedua adalah ideku untuk mematahkan kepura-puraan dengan caraku sendiri. Kebuntuan akan meledak dengan setiap faksi keluar untuk mendapatkan saya. Tetapi sebenarnya panggung terbaik bagi masing-masing dari mereka untuk mendapatkan bagian mereka. Oh begitu, Yun Shuang menganggukkan kepalanya, lalu apa yang kamu lakukan padaku? Sebuah tindakan juga, tolong jangan pedulikan itu. Itu hanya untuk membiarkan yang lain melihat bahwa saya memiliki alasan yang sangat bagus untuk mundur, atau keraguan akan muncul membuat fase berikutnya lebih sulit. Zuo Fan mengangguk, Yun Shuang menjadi gelap, hatinya tenggelam. Dia adalah gadis yang murni dan tidak terpengaruh, selalu mematuhi ajaran leluhurnya, tidak pernah mengenal cinta, tetapi telah putus asa ketika itu menghantamnya dengan keras dalam bentuk Zuo Fan. Sekarang Zuo Fan memberitahunya bahwa semuanya palsu dan cintanya yang mulai tumbuh hancur berkeping-keping. Yun Shuang melihat keduanya terkikik dan kepahitan semakin bertambah. Kamu sangat jahat. Saat kamu bermain, aku serius. Menggigit bibirnya, Yun Shuang menjadi sedih. Ayah, kamu keluar untuk melawan keluarga kekaisaran, kan? Tapi janjiku. Setelah kegembiraan sesaat di reuni, Gu Santong menghela nafas. Zuo Fan tersenyum, mengetahui kesulitannya, jangan khawatir, Sansi muda, kamu adalah putraku. Aku tidak akan mempersulitmu. Kamu membuat janji itu kepada keluarga kekaisaran. Saya berjanji, keluarga kekaisaran akan tetap ada. Hanya kaisar yang tidak mau. Ya, selama klan itu hidup, bahkan jika Tianyu berubah warna, aku akan tetap menepati janjiku. Hahaha, ayah, kau jenius. Kenapa aku tidak pernah menyadarinya? Gu Santong tertawa, terbebas dari masalah. Sumpah itu dibuat tepat di akhir pertengkarannya dengan sage imemorial itu. Tanpa waktu untuk menyelesaikan detailnya, ada banyak celah. Gu Santong adalah seorang anak kecil di hati dan tidak melihat ke dalamnya, sementara Zuo Fan adalah musang, menemukan solusi dalam sekejap. Persetan dengan janji, ketika saya hanya bisa menggunakan kata-kata untuk menepatinya. Dia telah melakukan ini berkali
berkali-kali, itu praktis sudah menjadi kebiasaan. Sansi muda, kamu telah mengalami banyak hal. Lihat betapa kurusnya kamu. Mereka pasti membuatmu kelaparan. Zuo Fan menggosok kepalanya, mengambil bahan kelas 7 dan menawarkannya dengan cinta. Sekarang ayah ada di sini, kamu diurus. Zuo Fan harus mencari beberapa bahan yang bagus setiap kali dia bertemu Gu Santong, untuk menunjukkan kontras dalam perawatan, untuk mendorong irisan lebih dalam tentu saja. Semua untuk menarik Gu Santong lebih dekat dan lebih dekat, membantunya berurusan dengan keluarga kekaisaran tanpa rasa bersalah. Lihat, mereka adalah sekelompok orang jahat yang bahkan tidak memberimu makan 3 kali sehari. Datanglah ke ayah, nak, aku punya makanan lengkap untukmu. Bantu ayahmu yang baik mengalahkan yang jahat. Itu yang pantas mereka dapatkan. Semuanya memiliki banyak perspektif dan di bawah dorongan dan dorongan hati-hati Zuo Fan, Gu Santong membenci keluarga kekaisaran dan lebih mencintainya. Jika saja kaisar tahu tentang keduanya, dia akan memberi Gu Santong makanan, makan siang, dan camilan, semuanya untuk menggagalkan hati Zuo Fan yang bengkok dan menghilangkan bahaya. Paling tidak, kamu tidak akan membantuku, tetapi kamu juga tidak akan merobekku yang baru. Dengan Gu Santong masih kecil, siapapun yang lebih baik darinya semakin dekat. Gu Santong telah makan bahan-bahan selama 3 abad, tetapi semuanya kelas 1 dan 2. Dan melalui pembicaraan halus Zuo Fan, dia merasa bahwa keluarga kekaisaran benar-benar jahat padanya. Adapun sumpah, Zuo Fan dengan mudah mengubahnya dari membela keluarga kekaisaran menjadi memastikan salah satu dari mereka nyaris tidak selamat. Dengan demikian menghancurkan fondasi mereka, tapi itu bukanlah sesuatu yang akan dicemaskan oleh boneka. Gu Santong melompat kegirangan, memasukkan Deli ke dalam mulutnya. Ayah, aku akan membantumu. Anda hanya perlu membiarkan satu anggota klan hidup dan selesai. Tentu saja, seringai bengkok Zuo Fan muncul kembali. Gu Santong melemparkan semua rantai yang mengikatnya ke keluarga kekaisaran yang telah dipelintir oleh sumpah itu, dan sebaliknya melemparkan nasibnya dengan Zuo Fan. Yun Shuang menghela nafas, dengan monster-monster ini bersama, siapa di Tianyu yang bisa melawan mereka? Keinginan kakek hampir tercapai. Steward Zuo benar-benar dapat mengubah nasib. Ratapan menyeramkan datang ketika 4 awan hitam terbang. Steward Zuo, kita di sini. 4 awan hitam berubah menjadi 4 setan penipu. Violent Demon menjulurkan dadanya. Steward Zuo, atas perintahmu, kami memperbaiki pertarungan. Dan menggunakan nona muda dan tuan muda, hai. Bisakah kamu menghindari penggunaan kata yang digunakan? Ini semua taktik. Wajah Zuo Fan berkedut, lalu mengejek, kamu tidak memperbaikinya, kamu memang kalah. Lihat, darahmu bahkan belum mengering. Violent Demon menunduk, lalu pada saudara-saudaranya, dan memukul mereka satu persatu. Kenapa kalian tidak memberitahuku? Aku akan mandi di sungai yang kita lewati tadi. Bos, apakah kamu tidak melewatkannya juga? Ketiganya kembali menggerutu. Violent Demon marah, memukul mereka lagi. Jika saya menyadarinya, apa gunanya saya dari Anda? Ketiganya bahkan lebih tertekan. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, kerugian adalah kerugian. Pasti Kapten Kulit Hitam yang melakukannya. Dia mirip denganmu, tapi lebih kuat. Kalah itu wajar. Steward Zuo, kita bisa menang tapi. Violent Demon ingin berkhotbah, tetapi Zuo Fan melambai, tidak apa-apa. Kehilangan yang sebenarnya lebih baik daripada yang palsu untuk ditelan oleh orang-orang itu. Anda membawa Shuang Er ke kota Wingase. Sansi muda, ayo pergi. Kemana kamu pergi? Aku tidak boleh datang? Tanya Yun Shuang. Sambil menyeringai, Zuo Fan menggelengkan kepalanya, tidak, aku akan mendapatkan kembali beberapa sandera.